Pergerakan bursa transfer Super League Indonesia musim 2025-2026 semakin menarik untuk disimak, terutama dengan maraknya kabar kepindahan pemain naturalisasi timnas Indonesia ke kompetisi domestik. Fenomena ini menjadi sorotan besar, mengingat kehadiran para pemain naturalisasi dinilai mampu meningkatkan kualitas permainan sekaligus daya saing klub-klub Liga 1, khususnya menjelang putaran kedua musim ini. Tak sedikit klub papan atas yang mulai bergerak aktif demi memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain berpengalaman di level internasional. Sejumlah nama besar sebelumnya telah lebih dulu memilih pulang ke tanah air. Tom Haye dan Eliano Rejders dikabarkan merapat ke Persib Bandung, sementara Tom Haye juga santer disebut-sebut menjadi incaran Persija Jakarta. Di sisi lain, Rafael Struijk memilih berlabuh ke Dewa United, sedangkan Jens Raven resmi memperkuat Bali United. Kepindahan para pemain ini menjadi sinyal kuat bahwa Super League Indonesia semakin dipandang sebagai kompetisi yang kompetitif dan menjanjikan. Kini, gelombang pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akan berkarier di dalam negeri tampaknya belum berhenti. Beberapa nama kembali mencuat dan dikabarkan siap meramaikan bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Lantas, siapa saja 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi segera pindah ke Liga 1? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. 1. Martin Paes. Martin Paes menjadi salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang santer dikabarkan akan merapat ke Liga 1 pada putaran kedua Super League 2025-2026. Kiper berusia 27 tahun tersebut saat ini dikaitkan erat dengan Persib Bandung yang tengah mencari opsi tambahan di sektor penjaga gawang. Dengan pengalaman bermain di level tinggi, Paes dinilai memiliki kualitas mumpuni untuk menjadi andalan di bawah Mister Gawang Maung Bandung. Jika transfer ini terrealisasi, Martin Paes berpotensi menjadi pilihan utama pelatih Bojan Hodak, sekaligus menambah persaingan sehat dengan Teja Paku Alam yang sejauh ini terus mendapat kepercayaan. Kehadiran Paes diyakini dapat memperkuat lini pertahanan Persib, terutama dari segi distribusi bola dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Meski begitu, mendatangkan Martin Paes bukan perkara mudah. Saat ini ia masih menjadi kiper utama FC Dallas di Major League Soccer dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Kondisi tersebut membuat Persib harus bekerja ekstra, baik dari sisi negosiasi maupun finansial, jika benar-benar ingin memboyong Paes ke Liga 1. 2. Joey Pelupesi. Joey Pelupesi menjadi salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kuat dikabarkan akan merapat ke Super League musim 2025-2026. Gelandang bertahan berpengalaman ini disebut-sebut masuk dalam radar Persib Bandung untuk memperkuat lini tengah pada putaran kedua. Kehadiran Joey dinilai bisa menambah keseimbangan permainan, terutama dalam menjaga kedalaman dan stabilitas di sektor gelandang bertahan. Kabar ketertarikan Persib terhadap Joey Pelupesi tidak lepas dari situasi kontraknya bersama klub Belgia, Lommel SK. Saat ini, kontrak Joey dikabarkan akan segera memasuki fase akhir dan tersisa hingga 30 Juni 2026. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi sang pemain untuk mencari tantangan baru, termasuk berkarier di Indonesia. Bursa transfer musim dingin 2026 yang akan dibuka pada Januari mendatang menjadi momen ideal bagi klub peminat untuk melakukan pendekatan. Dengan pengalaman bermain di Eropa serta kemampuan membaca permainan yang baik, Joey Pelupesi berpotensi menjadi sosok penting jika benar-benar bergabung ke Liga 1. Kehadirannya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tim. 3. Ivar Jenner. Nama Ivar Jenner turut masuk dalam daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia yang santer diisukan akan merapat ke Super League musim 2025-2026. Kapten timnas Indonesia U22 ini mulai ramai dibicarakan setelah secara terbuka mengakui peluang untuk meninggalkan klubnya saat ini, FC Utrecht. Minimnya kesempatan bermain menjadi alasan utama yang mendorong Ivar mempertimbangkan langkah baru dalam karirnya. Pada musim ini, peran Ivar Jenner di skuad utama FC Utrecht yang berlaga di Liga Belanda terbilang sangat terbatas. Bahkan di tim Utrecht U21, menit bermainnya juga mengalami penurunan signifikan. Ivar hanya tercatat tampil sebagai starter sebanyak 3 kali dari total 12 pertandingan, sebuah penurunan drastis dibandingkan musim lalu ketika ia menjadi andalan dengan 25 kali starter dari 26 laga. Situasi tersebut membuat masa depan Ivar semakin terbuka, termasuk kemungkinan berkarier di Indonesia. Saat ini, beberapa klub Super League dikaitkan dengan gelandang muda potensial ini, mulai dari Persija Jakarta hingga Dewa United, yang disebut siap menampung jasa Ivar Jenner pada putaran kedua musim 2025-2026.
Gelombang perpindahan pemain naturalisasi timnas Indonesia ke Super League musim 2025-2026 menjadi fenomena menarik yang patut mendapat perhatian besar. Kehadiran para pemain ini bukan hanya soal nama besar atau status internasional, tetapi juga membawa harapan baru bagi peningkatan kualitas kompetisi sepak bola nasional. Masuknya pemain-pemain berpengalaman dari luar negeri diakini mampu menghadirkan standar permainan yang lebih tinggi, baik dari sisi teknik, taktikal, maupun mental bertanding. Martin Paes, Joey Pelupesi, dan Ivar Jenner adalah 3 contoh pemain naturalisasi yang kini tengah ramai dikaitkan dengan klub-klub top Super League. Masing-masing memiliki latar belakang dan situasi karir yang berbeda, namun satu kesamaan yang jelas, ketiganya berpotensi memberikan dampak signifikan bagi tim yang berhasil mendapatkan jasa mereka. Martin Paes menawarkan kualitas sebagai penjaga gawang modern dengan pengalaman di level kompetitif Amerika Serikat. Joey Pelupesi hadir sebagai gelandang bertahan berpengalaman yang mampu menjaga keseimbangan tim. Sementara Ivar Jenner membawa energi muda serta visi permainan yang sangat dibutuhkan di lini tengah. Bagi klub-klub Super League, mendatangkan pemain naturalisasi timnas Indonesia juga memiliki nilai strategis. Selain meningkatkan kekuatan skuad, kehadiran mereka dapat menjadi magnet bagi supporter dan meningkatkan eksposur kompetisi. Klub seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Dewa United disebut-sebut aktif memantau situasi para pemain ini demi memperkuat tim jelang putaran kedua. Persaingan di papan atas klasemen pun dipastikan akan semakin ketat jika transfer-transfer tersebut benar-benar terrealisasi. Namun, proses kepindahan para pemain ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Faktor kontrak yang masih berjalan, nilai transfer, serta kesepakatan personal menjadi hal krusial yang harus diselesaikan. Selain itu, adaptasi terhadap atmosfer kompetisi dan tekanan besar dari publik sepak bola Indonesia juga menjadi ujian tersendiri bagi para pemain naturalisasi. Meski demikian, pengalaman internasional yang mereka miliki diakini dapat membantu proses adaptasi berjalan lebih cepat. Dari sudut pandang timnas Indonesia, kepindahan pemain naturalisasi ke kompetisi domestik juga bisa menjadi keuntungan jangka panjang. Bermain di Super League memungkinkan mereka tampil reguler, menjaga kondisi fisik, serta tetap berada dalam pantauan pelatih tim nasional. Hal ini tentu berdampak positif terhadap performa timnas Indonesia di berbagai ajang internasional ke depan. Kini, publik sepak bola tanah air tinggal menunggu kepastian dari rumor yang terus berkembang. Apakah Martin Paes akan benar-benar merapat ke Persib Bandung? Akankah Joey Pelupesi memilih tantangan baru di Indonesia? Dan klub mana yang beruntung mendapatkan tanda tangan Ivar Jenner? Semua jawabannya akan segera terungkap seiring dibukanya bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Satu hal yang pasti, kehadiran para pemain naturalisasi ini akan membuat kompetisi semakin menarik dan layak untuk terus diikuti.